Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Pagi, semangat pagi. Bertemu lagi dengan Budian untuk belajar tematik bersama. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, Budian ingatkan supaya kalian mengisi presensi melalui link yang sudah Budian bagikan di grup WhatsApp. Pada hari ini kita masih belajar tema 4 tentang sehat itu penting, subtema 2 gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran 3 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Berikut ini merupakan materi pembelajaran pada hari ini. Untuk materi pembelajaran yang pertama, kita nanti akan membahas tentang mengidentifikasi unsur-unsur dan makna pantun. Untuk materi yang kedua, kita akan belajar tentang mengidentifikasi interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan. Dan untuk materi pembelajaran yang ketiga adalah mengidentifikasi tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Sebelum kita mempelajari tentang mengidentifikasi unsur-unsur dan makna pantun, Budian akan mengajak kalian untuk mengingat kembali apa saja unsur-unsur dan makna pantun. Nah, untuk yang pertama, Budian akan membahas tentang unsur-unsur pantun. Terdapat 5 unsur atau ciri-ciri pada sebuah pantun. Ciri-ciri yang pertama, satu bait pantun itu terdiri dari 4 baris. Untuk unsur yang kedua, baris 1 dan 2 adalah sampiran. Unsur yang ketiga, baris 3 dan 4 adalah isi. Unsur yang keempat, bersajak atau berirama A, B, A, B atau A, 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 A. Dan untuk unsur yang terakhir, satu bait terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. Nah, untuk yang selanjutnya, Budian akan mengajak kalian untuk mengingat kembali apa itu yang dimaksud dengan makna pantun. Jadi, makna pantun adalah arti atau maksud yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca atau pendengar. Anak-anak masih ingat tidak? Jika kita ingin menentukan atau mengetahui makna dari sebuah pantun, kita bisa melihatnya dari baris keberapa? Ya, betul sekali. Kita bisa mencermatinya melalui baris ketiga dan keempat, karena pada baris 3 dan keempat itu merupakan isi dari pantun. Sudah ingat kembali ya anak-anak? Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang mengidentifikasi unsur-unsur dan makna pantun. Untuk memudahkan anak-anak belajar mengidentifikasi unsur-unsur dan makna pantun, di sini Budian memberikan sebuah contoh pantun. Berikut akan Budian bacakan pantunnya. Silakan anak-anak perhatikan sambil mencermati teks atau tulisan pantun pada tampilan berikut ini. Tumbuh merata pohon tebu, pergi ke pasar membeli daging, banyak harta miskin ilmu, bagai rumah tidak berdinding. Nah, itu tadi contoh pantun dari Budian. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi unsur-unsur pada pantun tersebut. Jadi mengidentifikasi itu sama seperti kalau semisal anak-anak mau makan buah. Nah, sebelum kalian makan buah, itu kan pasti kalian harus mengupas dulu kulitnya, supaya nanti kalian bisa memakan daging dari buah tersebut. Nah, sama juga seperti itu. Kali ini kita akan mengetahui unsur-unsur pada pantun berikut ini, apakah sudah mencakup unsurnya semua atau masih ada yang kurang. Nah, sekarang kita mulai dari unsur yang pertama.
Unsur yang pertama dari pantun yaitu terdiri dari 4 baris. Nah, di sini anak-anak bisa mencermati. Baris pertama jelas sekali ya, terdapat pada baris yang paling atas. Tumbuh merata pohon tebu. Kemudian hapus. Ya, diulangi ya. Baris yang pertama, tumbuh merata pohon tebu. Baris yang kedua, pergi ke pasar membeli daging. Baris yang ketiga, banyak harta miskin ilmu. Baris yang keempat, bagai rumah tidak berdinding. Nah, itu tadi untuk unsur pantun yang pertama. Sekarang kita akan mengidentifikasi unsur pantun yang kedua. Unsur pantun yang kedua bisa kita lihat pada baris pertama dan baris kedua. Nah, baris pertama dan kedua pada pantun itu disebut dengan sampiran. Untuk baris yang ketiga dan keempat, ini disebut dengan isi. Nah, untuk unsur yang keempat, yaitu bersajak api-api. Anak-anak dapat mencermati pada teks pantun yang Budian tampilkan. Di situ pada setiap akhir baris, sudah Budian beri tanda di huruf terakhir atau yang paling belakang. Budian tebali dan Budian beri garis bawah. Nah, untuk yang baris pertama ini ada huruf O. Untuk baris yang kedua ada huruf G. Untuk baris yang ketiga O lagi, baris yang keempat G lagi. Jadi untuk baris pertama dan kedua itu sama ya anak-anak ya, diakhiri dengan huruf U. Ini diibaratkan atau dipermisalkan dengan bersajak A. Nah, untuk baris yang kedua ini diakhiri dengan huruf G. Yang keempat juga sama huruf G. Nah, itu misalkan dengan huruf B, bersajak B. Nah, itu tadi untuk unsur pantun yang keempat. Nah, sekarang kita akan mengetahui unsur pantun yang terakhir atau yang kelima, yaitu satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, kalau kemarin pada pertemuan sebelumnya Budian mendeskripsikannya satu persatu. Maksudnya setiap satu baris itu anak-anak Budian ajak untuk menghitung ada berapa jumlah suku katanya. Tapi pada pertemuan kali ini, karena Budian hanya ingin mengajak kalian mengingat kembali, jadi Budian hanya akan mengambil satu baris untuk kita ketahui unsur yang kelima. Nah, Budian akan mengambil pada baris yang ketiga. Di sini ada kata banyak harta miskin ilmu. Kita akan menghitung ada berapa suku kata pada baris ketiga. Jadi kata banyak ini jika diuraikan menjadi 2 suku kata. Ba, kemudian nyak. Untuk kata harta juga menjadi 2 suku kata. Ada suku kata har, ada suku kata ta. Untuk miskin juga sama, 2 suku kata. Miskin. Untuk kata ilmu juga sama, menjadi 2 suku kata. Ilmu. Nah, sekarang tinggal kita hitung ada berapa jumlah suku kata pada baris yang ketiga. Ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 suku kata. Berarti ini sudah sesuai dengan unsur pantun yang kelima. Begitu ya anak-anak. Nah, itu tadi untuk mengidentifikasi unsur-unsur pantun. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi makna dari pantun tersebut.
Anak-anak masih ingat ya tentunya, untuk mengetahui makna atau isi dari sebuah pantun, kita bisa melihatnya dari baris ketiga dan baris keempat. Ya, Ibu Dian hapus dulu. Nah, sekarang kita akan mencermati bersama-sama pada baris ketiga dan baris keempat atau pada isinya. Di sini bunyinya, banyak harta miskin ilmu, bagai rumah tidak berdinding. Nah, jadi makna dari pantun di atas itu manusia yang hidup dengan banyak kekayaan tetapi hanya memiliki sedikit ilmu atau miskin ilmu, itu diibaratkan seperti rumah yang tidak berdinding atau sama juga dengan bohong. Ya. Jadi kalau bisa itu seseorang atau dari kita itu akan lebih baik jika kita memiliki banyak ilmu. Ya, karena dengan banyak ilmu tentunya kita akan lebih bisa mengatur segala hal yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau hanya banyak harta tapi miskin ilmu, itu sama saja bohong ya anak-anak ya, karena dengan banyak harta tapi kita tidak punya ilmu, nanti lama-kelamaan hartanya akan cepat habis karena kita tidak akan bisa mengelola harta tersebut dengan baik. Ya, tapi kalau kita memiliki banyak ilmu atau kaya akan ilmu, itu akan jauh lebih bermanfaat dan bisa berguna untuk jangka waktu yang lama. Begitu ya anak-anak ya. Semoga anak-anak bisa mengingat kembali tentang unsur-unsur dan makna pada pantun, dan pada pertemuan hari ini anak-anak juga bisa mengidentifikasi unsur-unsur dan makna dari sebuah pantun. Untuk yang selanjutnya, kita akan mengidentifikasi interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu interaksi sosial dan apa itu interaksi manusia dengan lingkungan, pada pertemuan kali ini kita akan mengidentifikasinya. Jadi kita akan mengetahui mana yang termasuk interaksi sosial dan mana yang termasuk interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, untuk mempermudah anak-anak dalam memahami cara mengidentifikasinya, di sini Bu Dian menampilkan sebuah bacaan. Bu Dian bacakan, anak-anak perhatikan sambil mencermati isi dari bacaan tersebut. Siap ya anak-anak? Pak Damar merupakan pengusaha sandal refleksi. Pak Damar memproduksi sandal yang dapat digunakan untuk melancarkan peredaran darah. Sandal refleksi buatan Pak Damar terbuat dari kayu. Kayu tersebut diperoleh dari daerah sekitar tempat tinggalnya. Pak Damar hanya membeli kayu berkualitas. Namun demikian, Pak Damar selalu menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi setelah penebangan. Dengan reboisasi hutan menjadi tidak gundul dan hasil reboisasi beberapa tahun kemudian dapat dimanfaatkan lagi. Di antaranya, pohon dapat ditebang dan kayunya dapat digunakan lagi. Tenaga kerja di pabrik Pak Damar juga berasal dari warga di sekitar tempat tinggalnya. Sebelumnya, mereka diberi pelatihan terlebih dahulu oleh Pak Damar. Bahkan kini, beberapa tenaga kerja Pak Damar telah membuka usaha sendiri. Pak Damar kemudian menjadikan mereka sebagai mitra kerja untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Nah, itu tadi sebuah teks yang di dalamnya berisi tentang adanya interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan. Sekarang anak-anak akan Bu Dian ajak untuk mengidentifikasi
mana yang menunjukkan adanya interaksi sosial dan mana yang menunjukkan adanya interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, untuk interaksi sosial dulu. Jadi interaksi sosial itu yang menunjukkan adanya hubungan antar individu atau antar satu orang dengan kelompok, atau bisa juga antar kelompok. Nah, untuk interaksi sosial yang pertama berdasarkan bacaan tersebut, yaitu adanya interaksi di mana Pak Damar menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi. Nah, ada di kata-kata ini, kalimat ini. Namun demikian, Pak Damar selalu menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi setelah penebangan. Itu untuk interaksi sosial yang pertama. Sekarang kita lanjutkan untuk interaksi sosial yang kedua. Interaksi sosial yang kedua yaitu Pak Damar memberikan pelatihan kepada tenaga pabriknya. Nah, itu terdapat pada paragraf kedua, tepatnya di kalimat kedua juga. Jadi pada ini, kalimat sebelumnya mereka diberi pelatihan terlebih dahulu oleh Pak Damar. Nah, itu merupakan interaksi sosial. Untuk yang ketiga, interaksi sosial yang ketiga itu adalah Pak Damar menjalin mitra bisnis dengan para mitra kerja. Itu terdapat pada paragraf kedua kalimat terakhir. Pak Damar kemudian menjadikan mereka sebagai mitra kerja. Mitra kerja itu sama artinya dengan teman kerja, ya. Jadi mereka antara Pak Damar dengan teman-temannya itu ada hubungan kerja, di mana hubungan kerja tersebut tentunya hubungan kerja yang saling menguntungkan. Nah, itu tadi untuk interaksi sosial dari bacaan tersebut. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan. Jadi, mana yang merupakan kegiatan manusia yang berhubungan langsung dengan lingkungan. Nah, dari bacaan tersebut kita bisa mengetahui bahwa interaksi manusia dengan lingkungan itu ditunjukkan dengan pemasok kayu melakukan reboisasi hutan. Nah, begitu ya anak-anak. Jadi, dalam sebuah bacaan itu anak-anak bisa mengidentifikasi mana yang termasuk kegiatan atau interaksi sosial dan mana yang termasuk interaksi manusia dengan lingkungan. Tentunya anak-anak jika dihadapkan pada sebuah bacaan itu harus bisa memahami bacaan tersebut. Baru nanti kalian bisa menyimpulkannya. Seperti itu ya anak-anak ya. Untuk materi yang terakhir, kita akan belajar mengidentifikasi tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Nah, untuk memudahkan kalian memahami materi ini, Budian masih menghubungkannya dengan bacaan yang tadi sudah Budian bacakan, yang tentang Pak Damar tadi. Nah, dari bacaan yang sudah Budian bacakan tadi, kita dapat mengidentifikasi tanggung jawab manusia terhadap lingkungan, yaitu menjaga kelestarian tumbuhan di hutan agar hutan tidak gundul dengan cara melakukan reboisasi hutan. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi, untuk mengidentifikasi tanggung jawab manusia terhadap lingkungan pada bacaan tersebut, kita bisa menyimpulkannya. Nah, itu salah satu cara untuk mengidentifikasi dari sebuah bacaan. Semoga anak-anak bisa memahaminya, dan untuk lebih membuat anak-anak menjadi paham, nanti Budian akan memberikan beberapa soal latihan yang nanti akan Budian sampaikan di LKPD kalian. Siap ya anak-anak? Oke anak-anak, itu tadi materi pembelajaran pada hari ini. Nah, sekarang
Budian akan menyampaikan tugas untuk kalian hari ini. Sudah siap ya anak-anak ya? Oke, untuk tugas yang pertama, silahkan nanti anak-anak menuliskan pada kolom komentar dari video hari ini tentang 3 tindakanmu yang mencerminkan tanggung jawab terhadap lingkungan. Jadi, anak-anak ingat kembali apa saja kegiatanmu yang sudah mencerminkan bahwa kamu itu sudah bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Silahkan nanti cukup menuliskan 3 saja ya. Jangan lupa juga tuliskan nama kalian, oke? Nah, untuk tugas yang kedua, anak-anak mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Untuk tugas yang ketiga, mengisi buku pantau tanggung jawab siswa. Seperti biasa, silahkan nanti anak-anak menuliskan materi yang sudah dipelajari hari ini. Kalau sudah, kemudian dilanjutkan dengan mengisi tabel pantauan kegiatan belajar. Nah, untuk tugas yang terakhir, silakan kalian mengoreksi kembali semua hasil pekerjaanmu. Terutama ketika kalian menggunakan atau dalam penggunaan tanda baca dan huruf kapital ketika kalian menuliskan jawabanmu. Nah, di situ biasanya anak-anak masih sering banyak ada yang belum tepat dalam penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Oke, seperti itu ya anak-anak untuk tugas hari ini. Silahkan dikerjakan dengan tanggung jawab dan dengan ketelitian. Jika nanti kalian menemukan kesulitan ketika mengerjakan tugas atau ada materi yang belum dipahami, silahkan anak-anak bisa menghubungi Budian melalui WhatsApp. Sebelum Budian mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Budian akan menyampaikan sebuah kalimat motivasi untuk kalian. Orang yang tidak pernah membaca buku sama buruknya dengan mereka yang tidak bisa membaca buku. Nah, jadi silahkan anak-anak, karena kalian sudah lancar membaca, kalian gunakan waktu kalian sebaik-baiknya, terutama untuk membaca buku. Jangan mau kalah dengan orang-orang yang tidak bisa membaca. Siap anak-anak? Oke, selamat belajar, semangat belajar, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Sekian pembelajaran hari ini dari Budian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali anak-anak.